Baik, selamat. Ya, eh, pada perkuliahan hari ini akan saya jelaskan mengenai materi lanjutan pada Big Data Analytics, yaitu terkait eh, metode atau algoritma umum, mungkin algoritma yang paling sederhana ya, algoritma yang paling sederhana eh, seperti regression sampai ke transformer. Jadi ini memang wawasan secara umum untuk proses-proses pada big data, kira-kira apa saja yang bisa dilakukan seperti itu. Oke, jadi eh, seperti biasa di eh, awal presentasi ini akan kita lihat gitu ya, pembagian dari dua eh, dua hal utama yang akan kita bahas. Yang pertama, data workflow frameworks, dan yang kedua adalah analytics and algorithm. Jadi dua hal utama yang akan kita bahas. Kemarin minggu lalu secara luring kita sudah membahas mengenai similarity search. Ini adalah pembahasan hari ini. Maksud dari from regression to transformer ini adalah eh, kita mencoba untuk mengenal algoritma yang dulu mungkin awal sebelum adanya algoritma transformer ini ada algoritma regresi linear atau regresi. Mungkin kita akan coba mengenal lebih dalam. Kemudian ini eh, yang kaitannya dengan workflow framework yang sebelumnya. Kalau kita kaitkan, ini ada streaming ya, streaming dan deep learning framework. Maka kalau dikaitkan konsep streaming yang pada eh, ada pada algoritma yang kita pelajari, yaitu streaming ini kaitannya adalah dengan similarity search. Kemudian untuk regresi dan transformer ini kaitannya dengan deep learning framework. Nah, mungkin itu eh, kira-kira apa yang menjadi outline untuk pertemuan hari ini. Nah, ini mungkin agak sedikit mengulang ya untuk eh, di pertemuan sebelumnya mengenai deep learning sendiri. Yang sudah kita bahas adalah PyTorch ya, sebagai framework yang digunakan untuk membangun eh, layer-layer dalam mengimplementasikan deep neural network, yaitu menggunakan eh, graph tensor ya, jadi tensor, kemudian operasi-operasi yang dilakukan, dan juga building block eh, yang dibutuhkan. Kemudian untuk implementasinya ya, implementation of linear regression ini juga juga bisa gitu ya di PyTorch sendiri mengimplementasikan algoritma regresi linear. Kemudian untuk proses training sendiri, kita juga melakukan tujuan utamanya adalah untuk meminimalkan error atau error minimizing error gitu ya. Dan yang terakhir adalah konsep paralelism, karena eh, mungkin ini yang cukup banyak kaitannya dengan big data analytic gitu ya, yaitu eh, terkait dengan eh, paralelism pada network algorithm. Oke, kemudian eh, jadi yang sudah tercover saat ini ada dua hal ini ya, eh, implementasi linear regression dan oke.
Jadi secara singkat untuk regresi linear atau linear regression ini adalah kita eh, diminta untuk membuat sebuah persamaan atau rumus ya. Kalau di sini eh, yang ingin kita cari adalah nilai eh, beta U, beta nol dan beta satu, di mana eh, ini ya formula atau persamaan linear ini merupakan garis lurus yang ditarik untuk untuk membuktikan bahwa eh, garis ini merupakan garis yang paling general pada titik-titik data yang ada di sini. Sehingga eh, jika nanti misalkan ada data baru yang ada di sini, kita akan bisa memprediksi kira-kira data tersebut nilai Y-nya berapa gitu. Ketika diketahui nilai X, maka nilai Y-nya berapa. Memang kalau dilihat sepintas, titik-titik ini ini ya, tidak apa, tidak semuanya tepat pada tidak tepat pada garis merah ini ya. Tapi eh, setidaknya garis ini yang paling garis yang paling memiliki error yang terkecil seperti itu. Nah, ini konsep dari regresi linear. Kemudian selanjutnya untuk eh, gradient descent ya, gradient descent ini eh, berbeda dengan regresi linear ya. Kalau gradient descent ini tujuannya adalah kita mencari nilai minimum dari suatu persamaan gitu ya. Kalau di sini persamaannya bisa apapun ya, bisa nggak hanya linear ya, bahkan non linear. Persamaan-persamaan non linear itu eh, persamaan-persamaan non linear ini eh, tentunya kita diminta untuk memprediksi mana terendah, titik yang terendah dari eh, suatu persamaan non linear ini. Nah, untuk mencarinya pun pendekatan gradient descent ini yang nantinya akan digunakan. Ini banyak digunakan, algoritma ini banyak digunakan pada eh, eh, artificial neural network atau deep learning. Oke, jadi ini perhitungan matematisnya yang kita bandingkan nilai loss dari proses ini adalah kita membandingkan hasil tebakan prediksi dengan hasil pada masing-masing titik ini. Oke, kemudian regresi ini pun juga ada banyak macamnya ya. Ada regresi linear biasa, kemudian eh, person product moment correlation, kemudian ada multiple linear regression dan lain-lain. Jadi yang mungkin akan dibahas di sini adalah dua ini. Oke, jadi pada intinya untuk linear regression ini kita diminta untuk eh, me- mengestimasi gitu ya, mengestimasi nilai untuk estimasi nilai yang digunakan untuk eh, di mana hasil tersebut merupakan merupakan eh, prediksi gitu ya. Jadi kita mencoba untuk mencari perbedaan hasil dari prediksi yang diberikan oleh sistem dengan nilai aslinya, sehingga akan ditemukan nilai yang memang eh, nilai error atau loss yang terkecil. Jadi untuk regresi linear sendiri secara umum rumusnya seperti ini. Untuk untuk tambahan-tambahan nilainya bisa macam-macam ya, tapi persamaannya linear. Ini bisa ditandai dengan tidak ada pangkat ataupun
pembagian, operasi pembagian. Ini eh, interceptnya, kemudian ini slope-nya atau gradiennya, kemudian ini adalah error. Ini nilai apapun. Hmm, Oke, kemudian saya lewati. Ya, jadi untuk eh, pencarian korelasi ini juga ada kaitannya dengan eh, linear regression ini ya, yaitu kita diminta untuk eh, mencari ya, korelasi antar dua buah variabel. Kalau di sini ini konsep umum korelasi, yaitu dia adalah strong, positive, and linear. Artinya kelihatan bentuk bentuk dari apa bentuk dari plotnya pun seperti ini ya. Bentuk plotnya eh, ya bentuk plotnya eh, titik-titiknya condong ke kanan gitu. Terus ada moderate atau negatif linear. Ini kecenderungan miring ke kiri ya, miring ke kiri dan moderate negatif and linear. Moderate itu nggak yang strong. Kalau kalau strong itu kan titik-titiknya kayaknya membentuk banget ya, membentuk banget. Terus ada null atau no relationship di sini datanya bener-bener random, random dan tersebar seperti itu. Kemudian ada strong non-linear. Ini bentuknya bisa macam-macam ya, tapi eh, bisa jadi seperti parabolik atau semacamnya. Nah, untuk menggambarkan suatu nilai korelasi, itu biasanya kita gunakan beberapa plot ya, seperti ini eh, metric correlation, kemudian ada seperti ini ya. Jadi kalau di sini warna yang paling gelap itu korelasinya yang paling tinggi ya, ini, yang biru tua ini. Kalau putih artinya nggak ada korelasi, kalau merah itu negatif correlation. Ini multiple linear regression, mungkin kita skip. Nah, untuk supervised statistical learning ini, eh, ketika kita akan membuat suatu model, maka mungkin di perkuliahan lainnya juga sudah pernah disinggung. Kalau eh, kalau ketika kita ingin eh, membangun suatu model, maka biasa kita split data itu menjadi dua, yaitu training dan dataset seperti ini ya. Ini, nah, kemudian untuk hasil-hasil dalam melakukan reg- regresi linear itu bisa jadi ada error yang disebut sebagai overfitting. Di overfitting ini di mana titik-titik yang ada itu selalu tepat persis pada garis yang dibentuk
Artinya garis yang dibentuk ini mencoba untuk menyesuaikan dari titik-titik yang ada, bukan mencoba untuk mengeneralisir gitu ya. Ada juga underfitting. Sorry, yang ini tadi berarti kondisi yang ideal. Kalau yang ini overfitting. Overfitting itu datanya kemana, garisnya itu selalu tepat gitu ya. Kalau yang ini underfitting ya. Terlalu apa? Terlalu jauh gitu, errornya terlalu besar. Jadi hal-hal yang dihindari itu untuk melakukan learning apa untuk proses learning itu adalah underfit dan overfit. Hmm. Nah, jadi goalnya itu sebenarnya kita bukan membuat model atau persamaan yang bisa memprediksi angka ini secara secara apa namanya presisi gitu ya. Tapi estimasinya seperti ini contohnya. Artinya kalau persebarannya seperti ini ketika kita kita tambahkan data baru di sebelah sini, maka dia akan apa? Dia akan errornya akan kecil ya ketimbang yang seperti ini. Ketika ada data baru, bisa jadi data itu eh, sangat jauh ya dari garis yang berwarna biru ini. Jadi overfitting ini adalah eh, model yang dibuat itu mencoba untuk fit ya, cocok untuk semua fitur yang semua data yang diobservasi. Ya, jadi goalnya memang untuk membuat model tersebut general ya, generalized to new data. Ketika ada data baru, dia bisa memprediksi dengan eh, lebih presisi. Nah, kemudian eh, original data ini kita gunakan sebagai training data dan data baru ini kita anggap sebagai testing data. Kemudian eh, data training tadi kita pecah juga gitu ya menjadi dua, yaitu training data dan development data atau eh, disebut juga validation data. Jadi ada tiga ya, berarti ada training data, validation data, dan testing data. Ini kalau kita lihat dari seluruh data yang ada, ini dibagi menjadi tiga ya, training, dev, dan test. Dev tadi sama dengan data validation. Nah, jadi untuk model-model yang prediksi tersebut eh, perlu kita pahami bahwa iterasi itu dilakukan untuk memastikan bahwa model yang ada itu memang mampu mengeneralisir pada banyak data. Jadi di sini kalau kita lihat eh, cost atau error itu seharusnya semakin lama semakin turun gitu ya. Sebaliknya kalau misalkan semakin lama semakin naik, maka eh, kemungkinan itu eh, hasil yang kurang sesuai gitu ya. Oke, kemudian apa hubungan antara linear regression dengan neural network. Jadi kalau linear regression dia eh, merupakan persamaan linear dengan variabel
kita mencari W-nya gitu ya. Nah, sedangkan kalau neural networks nodes seperti ini, eh, prosesnya adalah selain ada eh, proses regresi linear ini, kita juga akan menghubungkan terhadap fungsi aktivasi. Jadi yang membedakan adalah fungsi aktivasi ini. Oke, jadi eh, ada beberapa fungsi aktivasi yang umum, yaitu ada logistik, kemudian ada hyperbolic tension atau tanha ini, kemudian ada rectified linear unit atau ReLU. Nah, ini bentuk dari grafiknya adalah seperti ini. Jadi fungsi ini yang nantinya akan ditambahkan pada ujung dari setiap eh, neural network input gitu ya. Nah, di dalamnya pun juga ada eh, ini nggak hanya itu aja ya, tapi juga ada proses-proses yang lain seperti batch normalization, kemudian eh, untuk batch normalization ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap data batch tersebut eh, bisa masuk ke dalam proses training. Jadi untuk batch normalization ini ada macam-macam ya, ada mini batch. Jadi pada dasarnya ketika kita melakukan proses training ya, iterasi, itu tidak tidak satu persatu data gitu ya. Namun eh, lebih ke eh, prosesnya akan dilakukan untuk beberapa data sekaligus atau kita sebut sebagai batch. Di satu batch itu merupakan sekelompok data. Ini. Nah, kemudian eh, baru-baru ini kita juga eh, yang kita tahu ya, ada eh, macam-macam teknologi seperti ChatGPT dan lain. Sebenarnya eh, large language model tersebut dibangun oleh suatu arsitektur yang disebut transformer. Transformer itu sendiri adalah neural network sequence modeling. Jadi neural network sendiri tidak hanya digunakan untuk data-data spasial seperti gambar, tapi juga untuk data-data sekuensial seperti teks atau eh, data-data yang ada kaitannya dengan urutan waktu. Jadi si transformer ini dia mengasen assign a probability to sequence of work. Oke, seperti ini. Nah, kemudian lanjut ke language modeling gitu ya. Di language modeling yaitu probabilitas untuk memprediksi kemunculan kata jika diberikan satu informasi eh, serangkaian kata gitu ya. Jadi kita diberikan sequence of word, kemudian kita diminta untuk memprediksi atau menebak gitu ya. Ini contohnya untuk apa aja sih yang language modeling itu, yaitu untuk autocomplete. Misalkan kita ketik apa terus muncul autocomplete teks, prediksi teks selanjutnya gitu ya. Terus mesin translation atau mentranslate bahasa dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Kemudian eh, ada juga spell correction
dan speech recognition. Ini timelinenya. Jadi untuk large language modeling dan vektor semantik ini bukan hal baru ya. Sebenarnya udah dari dulu ya, yaitu awalnya dari Markov model dan lain-lain. Sampai eh, beberapa tahun belakangan ini karena adanya BERT dan GPT ini ya, ini jadinya eh, banyak gitu. Oke, jadi ini adalah perkembangannya. Nah, ini salah satu dari eh, perkembangan dari language modeling, yaitu ada vektor semantik ya, yaitu adanya word vector. Jadi untuk merepresentasikan sebuah kata atau term menjadi suatu vektor. Oke, kemudian ada juga algoritma namanya RNN atau Recurrent Neural Network. Ini yang banyak digunakan untuk memprediksi ya, kemunculan kata jika diketahui beberapa kata sebelumnya. Nah, ternyata representasi atau algoritma-algoritma sebelumnya disebutkan itu memiliki kelemahan, yaitu jika kata tersebut memiliki eh, jika terdapat eh, jika terdapat sekuensi yang sangat panjang, maka dia akan mengalami permasalahan, yaitu eh, konteks yang sebelumnya dibawa itu eh, akan hilang seperti ini. Ini adalah attention mechanism yang juga merupakan dasar dari metode transformer. Hmm. Ini untuk implementasinya, ketika kita menggunakan eh, sebenarnya kalau kita mengimplementasikan ini pada PyTorch, maka tidak ada komponen atau layer yang lain ya. Layernya hanya linear aja, tapi penyusunannya yang eh, disesuaikan. Oke, ya jadi mungkin teman-teman bisa baca-baca juga ya, yang nanti topiknya mau membahas terkait dengan large language model itu algoritma transformer ini cukup baik, tambahan-tambahan informasi. Jadi memang untuk eh, transformer sendiri itu ada dua cabang. Yang pertama language understanding, ini yang terkenal dengan BERT ini ya, bidirectional encoder transformer. Jadi dia untuk bukan untuk mengenerate data, mengenerate kalimat, tapi untuk memahami kalimat itu berisi apa. Dan yang satunya adalah GPT based, yaitu eh, generatif gitu ya. Dia generatif. Baik, kemudian silakan nanti dituliskan pertanyaan pada bagian diskusi ya, untuk nanti kita diskusikan selanjutnya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.